Baik, siang hari ini kita akan membahas tentang eh, pengertian dari filsafat hukum ya. Setelah kita mendapatkan gambaran tentang apa itu filsafat dan kemudian juga memahami posisi filsafat hukum di dalam peta filsafat secara keseluruhan ya. Nah, kita masih ingat pada pertemuan yang lalu ya bahwa filsafat hukum itu di dalam peta filsafat secara keseluruhan berada pada ranah filsafat ada ya. Jadi berada pada filsafat ada tetapi yang bersifat khusus ya, yang bersifat khusus. Dan kita memahami bahwa filsafat ada itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Nah, filsafat hukum itu letaknya ada pada filsafat ada yang bersifat khusus ya, atau yang mengkaji adanya sesuatu ya. Objek dari filsafat itu kan sesuatu yang ada ya. Nah, ada yang bersifat khusus yang sifatnya tidak mutlak ya. Nah, dalam filsafat pada umumnya filsafat khusus ini pun juga ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Nah, sedangkan filsafat hukum itu letaknya ada pada filsafat yang khusus yang tidak mutlak ya. Nah, yang tidak mutlak ini juga ada yang disebut sebagai filsafat alam dan ada yang disebut sebagai filsafat manusia ya. Nah, lalu di mana filsafat hukum ya? Apakah terletak pada filsafat alam, filsafat tentang alam atau filsafat tentang manusia ya? Nah, ternyata filsafat hukum itu letaknya ada pada filsafat manusia. Nah, kita ketahui bahwa filsafat manusia itu bisa fokus pada antropologi, yaitu pada orangnya itu sendiri, pada manusianya. Ya. Ada juga yang fokus pada etika atau moral, ya. Dan yang ketiga adalah yang fokus pada logika. Nah, lalu di mana filsafat hukum? Nah, ternyata dari filsafat manusia ini, ya, filsafat hukum itu terletak pada filsafat etika atau filsafat moral. Ya. Loh, berarti filsafat hukum itu tidak ada kaitannya dengan antropologi dan logika, ya. Padahal pada perkuliahan pertama, ya, mengapa timbulnya filsafat itu sebenarnya adanya ketidakpuasan terhadap mitos. Ya. Lalu lahirlah logos. Ya. Jadi ada perubahan dari mitos ke logos, nah itulah ke filsafat. Ya. Munculnya atau lahirnya filsafat. Ya. Tapi kok filsafat hukum ini bukan pada logika gitu ya. Nah, ini saya kira bukan berarti bahwa tidak ada kaitan antara antropologi, etika dan logika ya. Karena manusia itu ya tidak bisa dilepaskan dari fisiknya sebagai manusia, kemudian logika ya, yang tentu saja membedakan dari mitos ya. Kemudian etika ini adalah nilai baik buruk ya, nilai benar salah ya. Nah, ini etika ya. Nah, jadi hukum itu ada kaitannya dengan antropologi, ada kaitannya dengan logika, tetapi fokusnya itu sebenarnya adalah pada ranah etika, pada ranah moral ya. Nah, jadi ini kita ketahui dulu bagaimana posisi
filsafat hukum dalam ranah filsafat secara keseluruhan. Ya. Baik, kalau kita sudah tahu posisi dari filsafat hukum dalam ranah filsafat secara keseluruhan, lalu definisi atau pengertian dari filsafat hukum itu apakah sama dengan pengertian filsafat pada umumnya? Ya, tentu saja secara umum sama ya, karena filsafat hukum itu merupakan bagian dari filsafat pada umumnya ya. Kalau kita lihat peta, kalau kita lihat skema ya, posisi filsafat hukum ya tentu merupakan bagian dari filsafat pada umumnya ya. Nah, tetapi beberapa ahli hukum ya, terutama ahli filsafat hukum dan juga ahli sosiologi hukum ya, mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang filsafat hukum itu dengan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi kalau kita simpulkan sebenarnya itu hampir sama ya, hampir sama. Nah, oleh karena itu mari kita lihat misalnya adalah pengertian yang diberikan oleh Siebenbergen ya, bahwa filsafat hukum itu adalah filsafat khusus. Nah, tadi ya kita lihat di dalam skema ya. Jadi filsafat khusus yang dikenakan pada objek tertentu yaitu hukum. Nah, jadi sebenarnya objeknya saja yang membedakan dari filsafat khusus yang ada di dalam skema filsafat pada umumnya ya, yaitu objeknya adalah hukum. Nah, kita ketika membicarakan tentang objek filsafat itu kan ada dua ya, objek material dan objek formal ya. Nah, objek materialnya itulah yang disebut sebagai sesuatu yang ada ya, sesuatu yang ada itu bisa yang sekarang ada ya, yang sudah ada ya, yang sudah lahir ya, tetapi bisa juga yang ada itu dalam pengertian akan ada ya, akan ada. Ini sudah berulang kali saya sampaikan ya, bahwa dimungkinkan kajian filsafat itu adalah objeknya itu sesuatu yang akan ada. Sekarang belum ada ya, tetapi dipastikan dalam waktu dekat ya itu akan lahir ya. Misalnya adalah kalau sudah ada draft suatu undang-undang ya, draftnya sudah ada, bisa dibaca, bisa dipelajari ya, bisa dikaji, bisa dievaluasi ya. Tetapi belum menjadi undang-undang ya, belum menjadi undang-undang. Nah, berarti ini belum menjadi hukum ya, belum menjadi hukum karena baru rancangan hukum, baru rencana hukum, rencana undang-undang. Nah, kalau sudah ada draftnya ya, maka ini sebenarnya sudah bisa dipastikan bahwa satu undang-undang itu akan lahir ya. Apalagi kalau draft undang-undang itu sudah dibahas berkali-kali misalnya di DPR dengan pemerintah misalnya. Nah, jadi katakanlah tinggal DPR menyetujui atau tidak, tinggal presiden mengesahkan apa tidak gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang bisa diprediksi dalam jangka waktu tertentu atau bisa saja dalam jangka waktu dekat itu akan ada, berarti objek material dari filsafat itu adalah sesuatu yang akan ada. Kalau dalam bidang hukum berarti hukum yang akan ada. Kalau dalam undang-undang berarti adalah undang-undang yang akan ada. Nah, ini sudah bisa dikaji oleh filsafat ya, oleh filsafat hukum. Nah, yang ketiga, ini pun juga saya ulangi lagi ya,
bahwa sesuatu itu belum ada sekarang. Sesuatu itu juga belum ada rancangannya. Ya. Sesuatu itu belum ada draftnya. Ya. Kalau di negara lain itu rancangan undang-undang itu disebut sebagai bill, ya, sebagai bill. Nah, bill-nya belum ada, rancangan atau RUU-nya belum ada, atau kalau peraturan pemerintah RPP-nya belum ada. Ya. Dan dalam jangka waktu dekat pun juga tidak dijamin ada, gitu ya. Belum dipastikan apakah suatu undang-undang itu akan ada atau tidak. Ya. Tetapi bisa saja perkembangan itu menuntut ya sesuatu itu harus ada di masa depan misalnya. Ya. Nah itulah yang bisa kita sebut sebagai suatu yang mungkin ada. Ya. Nah jadi dengan demikian objek material dari hukum itu adalah hukum yang ada, yang sudah lahir, kemudian hukum yang akan ada, yang baru berupa draft, baru berupa bill atau berupa rancangan, ya. Nah itu suatu hukum yang akan ada, tetapi juga hukum itu belum ada, undang-undang itu belum ada, dalam waktu dekat pun juga belum ada rencana, belum ada draftnya, belum ada bill-nya, gitu ya. Nah, tetapi perkembangan bisa menuntut adanya undang-undang tertentu. Ya. Contoh ya, sekarang itu kan dunia informasi itu sangat pesat, ya, sangat pesat. Dengan adanya informasi itu, di satu sisi dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan problem-problem atau masalah-masalah hukum, ya. Nah, contohnya saya beberapa waktu yang lalu itu dihubungi oleh teman dosen dari teknik informatika, ya, dari prodi teknik informatika, yang mengkonfirmasi Pak Nandang betul nggak sekarang itu menjadi anggota tim pengajar atau tim instruktur, ya, dari perusahaan yang bergerak di bidang IT, ya, yang merupakan perusahaan besar begitu ya di bidang IT. Ya. Nah saya kaget dengan pertanyaan itu. Mengapa saya katakan? Saya istilah-istilahnya pun juga nggak tahu gitu ya. Memang kenal dengan perusahaan tersebut gitu. Dan waktu saya menjadi wakil rektor dulu juga pernah berdiskusi atau semacam melakukan penjajakan ya untuk adanya kerjasama dengan perusahaan teknik IT tersebut. Ya. Tetapi saya tidak pernah menjadi instruktur atau menjadi dosen atau menjadi pengajar dalam bidang IT, gitu ya. Nah, lalu dari mana asalnya, ya? Mengapa saya ditanya seperti itu? Konon menurut beliau, ya, nama saya tercantum di perusahaan IT yang besar tersebut, gitu ya. Nah, konon tercantumnya di sana pun juga karena saya ditawari, gitu ya, untuk menjadi instruktur atau menjadi dosen, menjadi pengajar di sana, ya. Dan saya mengkonfirmasi, saya bersedia begitu ya. Nah saya semakin kaget gitu ya. Kapan saya dihubungi, kapan juga saya melakukan konfirmasi. Gitu ya. Nah ternyata itu ada kemungkinan penyalahgunaan elektronik mail saya, gitu ya.
Jadi ya untung saja segera ketahuan, gitu, segera ketahuan. Jadi dan bukan sesuatu kejahatan yang sedang direncanakan. Saya tidak tahu kalau tidak ketahuan apakah akun saya itu juga akan dipergunakan untuk kejahatan, wallahu alam ya. Tapi sekarang kan seringkali ya nomor WA kita tahu-tahu dibajak orang, Facebook. Saya pun juga punya Facebook ya. Juga pernah di cloning oleh seseorang mengaku saya, kemudian menggunakan foto profil saya juga, gitu ya. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi yang mungkin saja ini menimbulkan masalah hukum. Ya. Kemudian sekarang itu juga muncul lagi ya, selain perkembangan di dunia maya, ternyata di dunia maya pun juga ada dunia mayanya, gitu ya. Anda pernah dengar nggak istilah metaverse ya? Pernah dengar nggak istilah metaverse? Ya. Nah ini kan sekarang sangat sangat terkenal ya istilah ini ya. Yaitu sebenarnya itu satu gambaran bahwa di dunia nyata, di balik dunia nyata itu ada dunia maya ya. Di balik dunia maya itu juga ada ada dunia lain lagi yang dibentuk gitu ya, yang dibangun ya. Nah, misalnya begini, seseorang di dunia maya itu mengklaim bahwa alun-alun utara Yogyakarta itu miliknya gitu ya. Nah, sehingga kalau ada orang lain mau menggunakan gambar atau foto atau coupling atau yang menyangkut alun-alun utara Yogyakarta itu tidak boleh ya, karena sudah di-coupling oleh salah seorang gitu ya. Jadi di dunia metaverse ya dimungkinkan misalnya ada seseorang atau kita misalnya mengcoupling tanah di samping istana presiden misalnya gitu ya. Itu sebagai milik kita ya. Tidak boleh digunakan oleh yang lain dan kita membangun bangunan di samping istana presiden tersebut ya. Tentu bangunan itu juga adalah bangunan yang adanya di dunia maya di metaverse ya. Nah, sekarang ini kan baru muncul tentang metaverse ini ya. Nah, apakah nantinya ke depan gitu ya akan menimbulkan masalah hukum ataukah tidak ya. Nah, kita coba prediksi ke depan itu perkembangan metaverse itu bagaimana ya. Apa iya nanti ada seseorang mengklaim misalnya Istana Merdeka atau Istana Presiden itu menjadi miliknya gitu ya di metaverse ya, bukan di dunia fisik gitu ya. Kalau di dunia fisik mungkin tidak mungkin ya. Tapi dia mengklaimnya itu di dunia maya ya. Nah, apakah ke depan seseorang yang mengklaim dia punya hak atas Istana Presiden itu akan menjadi nyata apakah tidak gitu ya. Artinya dia memiliki Istana Presiden itu kemudian dijual belikan bukan secara fisik tetapi di dunia maya gitu ya. Nah, itu ke depan bagaimana perkembangannya ya. Dan sekarang kan sudah ada jual beli bahkan sesuatu yang menurut kita itu nggak berharga gitu ya. Seperti ada mahasiswa di Jawa Tengah yang dia tiap hari itu selfie gitu ya. Ternyata dijual di dunia maya ternyata laku gitu ya. Jadi bukan lagi urusan seperti artis ya. Kalau artis mungkin bisa dimengerti kalau misalnya gambarnya laku gitu ya. Tapi ini kan orang biasa ya, mahasiswa biasa dan sama sekali dia betul-betul menggambarkan orang biasa. Tapi ternyata kok
ada yang beli gitu ya, ada yang beli dan sampai si mahasiswanya ini kaya gitu ya dari menjual foto profil dia hasil selfie tiap hari itu ya, sehingga mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya. Nah, ini perkembangan teknologi berikutnya. Kemudian ada lagi perkembangan misalnya tentang tentang hologram ya, tentang hologram. Jadi kalau sekarang saya bisa mengajar ya, dan Anda bisa menyimak apa yang saya sampaikan itu melalui Zoom ya, melalui Zoom. Nah, kalau hologram itu kan Anda ada di kelas, kemudian saya juga ada di tempat lain, tetapi seolah-olah ada kembaran saya yang betul-betul hadir di kelas Anda gitu ya. Ya, itu melalui hologram gitu ya. Nah, ini kan perkembangan ini yang sudah ada bibit-bibitnya ya, perkembangan itu. Tapi apakah nanti akan menimbulkan masalah hukum ataukah tidak ya. Nah, ini tentu adalah sesuatu hal yang mungkin ada. Sesuatu hal yang mungkin ada. Jadi bisa saja misalnya hologram itu dipakai atau digunakan untuk kejahatan. Misalnya seseorang, katakanlah hologram saya itu tiba-tiba hadir di sebuah bank misalnya gitu ya, seakan-akan melakukan transaksi di sana ya. Tahu-tahu rekening saya yang asli itu tahu-tahu sudah jebol gitu ya. Ini kan walau alam kita tidak tahu perkembangan teknologi ke depan itu seperti apa. Yang jelas pertemuan kita seperti hari ini di Zoom itu ya, itu juga di luar dugaan ya, secepat ini ya, secepat ini. Tahun 2010 sampai 2014 saya menjabat sebagai wakil rektor 1 di UII ya. Pada saat itu kita di UII atau universitas dan fakultas menyepakati bahwa dosen diperbolehkan mengajar lewat online ya, sebanyak 25%. Jadi kalau 14 kali atau 16 kali ya pertemuan untuk 2 SKS, jadi boleh 4 kali itu melalui online gitu ya. Tetapi saat itu teknologinya itu masih mahal ya, masih mahal. Nah, sehingga diperlukan peralatan khusus ya, peralatan khusus yang sangat mahal itu, yang sangat mahal. Nah, meskipun demikian universitas dan fakultas itu menyiapkan fasilitas itu gitu ya. Menyiapkan, tetapi ternyata para dosen hanya sedikit sekali yang menggunakannya ya. Atau dengan kata lain tidak ada yang menggunakan pertemuan kuliah lewat online, kecuali 1-2 dosen di Fakultas Hukum itu ada yang menggunakan, dan terutama adalah dosen-dosen di prodi teknik informatika. Nah, mereka banyak menggunakan gitu ya. Nah, tapi itu gambaran bahwa tahun 2010, tahun 2014 sebenarnya kami sudah menyediakan mengakomodasi perkuliahan lewat teknologi kan gitu ya. Nah, tetapi tidak digunakan ya oleh para dosen, termasuk saya juga tidak menggunakan juga, jadi lebih senang langsung bertemu di kelas gitu ya. Nah, tetapi kemudian sekarang dengan adanya COVID-19, terus semuanya terpaksa menggunakannya ya. Nah, jadilah seperti sekarang ini kita bisa bertatap muka di Zoom ya. Nah, itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, Mbak, akan secepat ini perkembangannya gitu ya. Nah, tadi dunia metaverse ini sudah ada bibit-bibitnya, sudah ada permulaan-permulaannya, tanda-tandanya ya.
akan berkembang. Kemudian hologram meskipun sudah dikenal beberapa waktu yang lalu, tetapi belum masif digunakan oleh masyarakat. Nah ini pun juga ke depan itu bisa saja ada, ya, bisa saja. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang mungkin ada di masa depan. Jadi sekarang belum ada. Kemudian rancangan undang-undang tentang metaverse, rancangan undang-undang tentang hologram juga belum ada ya sekarang. Berarti tidak akan ada dalam waktu yang sangat dekat. Tetapi itu mungkin ada di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Nah ini yang dimaksud bahwa objek hukum, objek dari filsafat hukum itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang akan ada, dan sesuatu yang mungkin ada. Hukum yang sudah ada, hukum yang akan ada, dan hukum yang mungkin ada. Ya, nah itu materialnya. Lalu formalnya bagaimana? Ya formalnya itu tidak lain adalah bagaimana orang memandang sesuatu yang ada tadi. Ya. Bagaimana orang berpikir tentang sesuatu yang ada tadi. Ya. Baik yang sudah ada, yang akan ada, maupun yang mungkin ada. Ya. Nah, itu saya kira penjelasan dari apa yang dikemukakan oleh Stephen Bergen. Ya. Kemudian ahli berikutnya yang menyampaikan pengertian filsafat hukum itu adalah Profesor Lili Rasidi. Ya. Profesor Lili Rasidi itu seorang profesor di Universitas Pajajaran, ya, yang beberapa tahun yang lalu pernah juga mengajar di UII, di Fakultas Hukum, terutama di program pasca sarjana. Ya. Nah, menurut beliau, filsafat hukum itu adalah cabang, ya, cabang dari filsafat etika atau moral. Ya. Nah, ini yang terlihat di dalam skema, ya, bahwa filsafat hukum itu terletak pada filsafat etika atau filsafat moral. Ya. Nah, adapun yang dikajinya atau objek yang dikajinya oleh filsafat hukum itu adalah hakikat hukum. Ya. Hakikat hukum itu apa? Ya inti yang terdalam dari hukum, esensi dari hukum. Ya. Apa itu esensi dari hukum? Yakni hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu hukum. Atau dengan kata lain, hal-hal yang sifatnya metafisik hukum. Ya. Nah, jadi ini menurut Profesor Lili Rasidi, ya, bahwa filsafat hukum itu adalah cabang dari filsafat etika atau moral. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pengertian yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo. Nah, memang beliau dikenal bukan sebagai ahli filsafat hukum, ya, tetapi adalah ahli sosiologi hukum. Ya. Bahkan teorinya yang terkenal dari beliau itu adalah apa yang disebut sebagai hukum progresif, ya, yang progresif. Nah, menurut beliau filsafat hukum itu mempertanyakan, ya, hal-hal yang mendasar dari hukum. Ya. Hal-hal yang mendasar dari hukum itu apa saja? Yaitu hakikat hukum, ya. Kemudian dasar-dasar mengikatnya hukum, ya. Mengapa hukum itu mengikat? Ya. Nah, tetapi sebaliknya juga filsafat hukum juga mempersoalkan tentang mengapa orang mentaati hukum. Nah, jadi ini hal-hal yang mendasar yang dikaji di dalam filsafat hukum, ya. Jadi dari Profesor Sacipto Raharjo yang ahli sosiologi hukum hampir sama intinya dengan Stephen Bergen dan juga Profesor Lili Rasidi, ya, bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan objek tertentu, ya, yaitu hukum yang dalam hal ini adalah hal-hal yang mendasar dari hukum itu sendiri, ya. Hal-hal yang esensial, ya. Hal-hal yang inti dari hukum. Ya. Nah, ada lagi ahli yang lain, ya, yaitu Gustav Radbruch. Ya. Dan Gustav Radbruch ini juga sangat terkenal di kalangan para ahli hukum dan
pembelajar hukum tentunya gitu ya. Nah, ia mengatakan bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat ya, yang mempelajari hukum. Hukum yang bagaimana? Ya, hukum yang benar, hukum yang valid, ya, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kegunaan. Nah, ini tiga hal yang disebutkan oleh Gustav Radbruch ini sangat terkenal ya, sebagai apa ya, sebagai tujuan hukum gitu ya. Kalau ditanya tentang tujuan hukum itu untuk apa ya? Yaitu untuk tercapainya keadilan, untuk tercapainya kepastian, dan untuk tercapainya kegunaan ya, atau kemanfaatannya ya. Untuk apa hukum itu dilahirkan ya, ya untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu sangat terkenal dari Gustav Radbruch ya, yang di kalangan S2 dan S3 itu juga banyak dipergunakan teorinya ya. Nah, yang berikutnya adalah Van Apeldoorn ya, Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn ini bahwa filsafat hukum itu menghendaki jawaban atas pertanyaan apa hakikat hukum itu. Nah, jadi kembali kepada inti ya, pada dasar dari hukum ya. Bagaimana wujud hukum itu? Apakah abstrak ataukah konkret begitu ya? Nah, abstrak itu kalau Anda masih ingat pelajaran PIH ya, sesuatu yang abstrak itu ya berupa norma-norma ya, yang pasal-pasal misalnya yang ada di dalam sebuah undang-undang ya. Sedangkan yang konkret itu kalau sudah diwujudkan berupa putusan pengadilan misalnya, karena itu menangani atau menerapkan hukum yang abstrak itu kepada hal-hal yang konkret, pada kasus-kasus yang nyata ya. Filsafat hukum menurut Van Apeldoorn itu mempertanyakan semua itu ya, mempertanyakan hakikat hukum, mempertanyakan bagaimana wujud hukum, bagaimana apakah hukum itu yang abstrak, apakah yang konkret, bagaimana hukum yang abstrak ya, bagaimana hukum yang konkret ya. Nah, ini menurut Van Apeldoorn ya. Nah, itu saya kira beberapa pengertian dari filsafat hukum. Jadi sebenarnya ini gayut ya dengan pengertian filsafat itu sendiri yang mempersoalkan hal-hal yang mendasar sampai pada inti persoalan, inti sesuatu ya. Nah, sekarang begini, ada objek materialnya dari hukum ya, ada objek formalnya, yaitu berupa bagaimana orang berpikir tentang hukum ya. Nah, lalu lahirlah apa yang disebut sebagai aliran-aliran di dalam filsafat hukum ya. Nah, aliran-aliran dari filsafat hukum itu sebenarnya adalah berangkat dari bagaimana seseorang itu memandang hukum, bagaimana seseorang berpikir tentang hukum, bagaimana orang berpikir secara yuridis. Nah, itu ya. Nah, sebelum sampai kepada aliran-aliran tersebut, nah kita melihat dulu bagaimana sebenarnya ketika seseorang itu melakukan olah pikir yuridis ya, atau dengan kata lain bagaimana ciri-ciri berpikir yuridis itu ya. Nah, menurut Profesor Kusnu ada dua ciri berpikir yuridis. Jadi pertama adalah yuridis positivis. Nah, menurut pola berpikir yuridis positivis itu berpikir sebatas pada apa yang tercantum ya, di dalam ketentuan undang-undang saja. Jadi yang disebut sebagai yuridis itu adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang saja. Dan dibaca atau dicerna sebagaimana adanya. Kalau pasalnya berbunyi A, ya maka
tidak ada pengertian lain, tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Pokoknya ya pengertiannya apa yang ada di dalam ketentuan hukum atau ketentuan undang-undang tersebut. Ya. Nah, dengan demikian tidak dihubungkan dengan hal yang lebih tinggi, ya misalnya asas-asas dan nilai-nilai, gitu ya. Nah, jadi apa yang berbunyi ya di dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tertentu, ya itulah, gitu ya. Sebatas itu saja, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang ada di balik pasal-pasal tersebut atau yang ada di dalam yang ada di atas pasal-pasal tersebut. Ya. Itu yang pertama, itu yuridis positivis. Jadi memandang suatu hukum itu apa adanya, apa yang terlihat. Ya. Nah, kemudian ada lagi pola berpikir yang kedua, berpikir yuridis yang kedua, menurut Profesor Kusno, itu adalah yuridis idealis. Ya. Nah, berbeda dengan yuridis positivis, ya, yuridis idealis itu berpikir apa yang tercantum di dalam undang-undang ini sama dengan positivis, tetapi dihubungkan ya dengan pengertiannya, dengan semangat atau dengan jiwa tata hukum yang bersangkutan. Nah, jadi ini sudah dikaitkan dengan sesuatu yang ada di balik bunyi undang-undang atau yang ada di atas bunyi undang-undang. Nah, itu yuridis idealis, sesuatu yang ideal ya, di hukum yang ideal. Nah, kemudian Profesor Sacipto Raharjo menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir yuridis itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah yuridis idealis, jadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Profesor Kusno ya. Yaitu melihat hukum sebagai sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu ya. Ini yang idealis ya, yang idealis. Jadi ketentuan-ketentuan hukum atau pasal-pasal dalam undang-undang itu sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu ya. Seseorang misalnya tidak boleh melakukan kartel misalnya gitu ya, seperti minyak goreng sekarang gitu ya. Nah, dilarangnya kartel itu karena apa? Nah, karena ada nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi, yaitu nilai-nilai persaingan yang sehat, ya, persaingan usaha yang sehat. Nah, sedangkan kartel ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Nah, itu. Jadi kalau berpikir yuridis tentang kenyataan sekarang tentang minyak goreng misalnya begitu ya, apa yang ditempuh oleh pemerintah sekarang itu sebenarnya adalah mewujudkan nilai-nilai tertentu ya. Nah, kalau kebijakannya itu ternyata berpihak kepada para pengusaha yang menyalahgunakan posisinya, ya kita bisa menilai betapa nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sesuatu yang tidak benar dari sisi filsafat hukum. Kemudian yang kedua adalah yuridis normatif. Nah, ini hampir sama dengan yuridis positivis ya, yaitu melihat hukum itu sebagai seperangkat peraturan-peraturan yang abstrak. Jadi melihat bunyi pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Ya. Nah, itu yang menjadi fokus berpikir seseorang yang berada dalam berpikir yuridis. Gitu ya. Kemudian ini bedanya ya, ternyata ada pandangan yang ketiga, ada pola berpikir yuridis yang ketiga, yaitu yuridis sosiologis. Nah, ini yang sangat dikenal ya di kalangan para mahasiswa S2 dan S3 ya, ketika menuliskan metodologi di dalam tesisnya atau dalam disertasinya ya. Kalau menggunakan yuridis sosiologis itu berarti bagaimana memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Nah, ini tentu ini juga ada kaitannya
dengan fungsi hukum yang nanti akan kita bahas pada saatnya, gitu ya. Nah, jadi ini ciri-ciri berpikir yuridis ya. Nah, lalu secara rinci filsafat hukum itu berusaha untuk mengungkap hakikat hukum yang terdalam sejauh yang dapat dijangkau oleh akal budi manusia. Nah, jadi meskipun beberapa ahli tadi menuangkannya dalam ekspresi bahasa yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, bahwa filsafat hukum itu berusaha untuk mengungkap hukum terdalam, ya, hukum yang sampai pada intinya, sampai pada dasarnya, ya, tetapi sejauh yang dapat dijangkau oleh akal budi manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan juga dengan salah satu karakteristik dari filsafat hukum, yaitu bersifat spekulatif. Nah, ini sebenarnya yang dimaksudkan, ya, bahwa spekulasi di situ bukan sesuatu lempar-lemparan apakah kena ataukah tidak, ya, tapi betul-betul didasarkan pada akal budi manusia, akal pikiran manusia, gitu ya, atau akal sehat manusia. Nah, dengan demikian juga filsafat hukum itu menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum, ya. Apa saja konsep-konsep fundamental di dalam hukum itu? Ya, ada keadilan, ada kesamaan, kemudian kekuasaan. Jadi bagaimana kaitan antara kekuasaan dengan hukum, ya. Bagaimana kepastian hukum, bagaimana tujuan hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau secara rinci apa yang dikaji oleh filsafat hukum, ya. Lalu lebih jauh lagi, objek kajian dari filsafat hukum itu bisa terkait dengan asal muasal dari hukum, ya. Kemudian hakikat hukum itu apa, kemudian tujuan hukum itu apa sih? Kenapa hukum omnibus law itu dibuat, tujuannya untuk apa, gitu ya? Apa fungsi hukum, ya? Fungsi hukum omnibus law itu untuk apa, ya? Apakah untuk memberikan hak yang lebih luas lagi kepada para investor, ya, atau untuk memudahkan investasi, khususnya investasi asing, atau untuk apa, ya? Nanti itu pertanyaan-pertanyaan filosofi hukumnya, gitu ya. Kemudian mengapa orang mentaati hukum? Nah, tadi sudah dibahas, ya. Jadi walaupun ini berbau sosiologi hukum, tetapi tetap ini merupakan ranah dari objek kajian filsafat hukum, ya. Apa yang menjadi kekuatan mengikatnya hukum, gitu ya. Bagaimana kedudukan manusia dalam hukum, ya. Bagaimana norma-norma untuk pengembangan hukum, ya. Apa hubungan hukum dengan kekuasaan, dengan hukum dengan keadilan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, hukum kaitannya dengan HAM, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang dipertanyakan atau dikaji di dalam filsafat hukum itu, ya. Nah, tentu dari berbagai uraian yang sudah kita bahas, ya, pada akhirnya kita bisa memetakan tentang pikiran-pikiran atau pola-pola pikir dari orang di dalam memandang hukum atau dalam berpikir yuridis. Nah, maka lahirlah aliran-aliran hukum yang kita kenal sekarang, seperti aliran hukum alam, aliran positivisme, ya, ada aliran utilitarianisme, kemudian juga ada aliran realisme, ya, ada aliran sejarah dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai lahirnya aliran-aliran itulah, ya, sebenarnya rangkaian proses tidak sekali jadi, gitu ya. Bukan sesuatu yang simsalabim, tetapi ada proses panjang sehingga melahirkan aliran-aliran hukum tersebut yang akan kita pelajari pada
perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ya. Nah, saya kira untuk siang hari ini kita cukupkan sekian. Yang penting itu bagi kita pertama adalah mengetahui di mana sesungguhnya posisi filsafat hukum. Ya, kita sudah membahasnya bahwa posisi filsafat hukum itu di dalam ranah filsafat secara umum itu adalah terletak pada filsafat manusia, dan filsafat manusia ini juga yang fokus pada filsafat etika atau moral ya. Nah, dari posisi ini kemudian kita mencoba menggali sebenarnya pengertian dari filsafat hukum itu apa. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa pengertian dari filsafat hukum ya. Kemudian bagaimana dari pengertian filsafat hukum itu sebenarnya adalah juga melahirkan pola-pola berpikir yuridis ya. Dan dari pola-pola berpikir yuridis itu kemudian melahirkan aliran-aliran di dalam filsafat hukum. Nah, itu yang bisa kita simpulkan pada perkuliahan siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, silakan diajukan ya.